Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizka Aulia dan bersama saya ada teman saya, Yeni Giriana. Hari ini kita akan belajar tentang statistika, ilmu yang berkaitan dengan data, bagaimana mengumpulkan, mengolah, dan menganalisisnya untuk mengambil kesimpulan. Pada slide pertama ini, kita akan membahas tentang statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data agar bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Populasi, keseluruhan objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Sampel, bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas metode pengumpulan data dalam statistika. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Berikutnya kita membahas penyajian data. Data bisa disajikan dalam berbagai bentuk. 1. Diagram batang digunakan untuk membandingkan data antar kategori terlihat dari panjang batang yang berbeda. 2. Diagram garis menggambarkan perubahan data dari waktu ke waktu dengan titik-titik yang dihubungkan garis. 3. Diagram lingkaran menunjukkan proporsi masing-masing bagian terhadap keseluruhan data. 4. Diagram batang daun menampilkan distribusi data secara detail dan memisahkan puluhan dan satuan. Selanjutnya, ukuran pemutasan data. Ukuran pemutasan data adalah metode deskriptif yang menunjukkan pusat suatu data atau nilai yang mewakili sekumpulan data yang terdiri dari mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan modus nilai yang sering paling muncul. Data dapat disajikan dalam dua bentuk utama, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang dicatat atau disajikan satu persatu secara langsung. Data kelompok, data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval kelas dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Digunakan untuk data sangat banyak agar lebih mudah dianalisis. Ada 3 ukuran pemusatan data. Pertama, mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Kedua, median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang berada di posisi tengah setelah semua data diturunkan dari yang terkecil sampai terbesar. Terakhir, modus atau nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Berikut merupakan rumus min data tunggal, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn dibagi N. X bar merupakan nilai min atau rata-rata, sedangkan N banyaknya data. Sementara rumus min data kelompok yaitu X bar sama dengan Fi kali Xi dibagi Fi. Fi frekuensi dari setiap kelas, Xi nilai tengah dari setiap kelas. Fi kali Xi jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Fi jumlah total frekuensi. Rumus median data tunggal ganjil. Median sama dengan Xn tambah 1 dibagi 2. Genap, median sama dengan Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Median, X data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Rumus median data kelompok. Median sama dengan TB tambah P N per 2 kurangi FK per F. Median, TB tepi bawah kelas median, P panjang interval kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F frekuensi. Rumus modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal tidak perlu menggunakan rumus khusus, karena modus cukup ditemukan dengan melihat nilai yang frekuensinya paling sering muncul. Rumus modus data kelompok. Modus sama dengan TB tambah P D1 bagi D1 tambah D2. MO, modus TB tapi bawah kelas median, P panjang interval kelas, D1 selisih sebelumnya, D2 selisih sesudahnya. Contoh soal nomor 1. Perpustakaan sekolah melakukan pendataan jumlah siswa yang berkunjung dari Senin sampai Jumat. Data kunjungan disajikan pada tabel di samping. Pertanyaannya, buatlah diagram batang berdasarkan data jumlah pengunjung perpustakaan dari Senin sampai Jumat. Berikut adalah diagram batang berdasarkan data pada tabel.
Setiap data menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan dari hari Senin sampai Jumat. Terlihat bahwa jumlah pengunjung berbeda setiap hari. Dengan hari yang paling banyak dan paling sedikit kunjungannya tampak jelas dari tinggi pantai. Contoh soal nomor 2. Soal tanda tunggal, diketahui daftar nilai ulangan matematika sebagai berikut: 70, 75, 80, 75, 90, 85, 75, 80, 85. Berdasarkan data tersebut, tentukan min atau rata-rata, median nilai tengah, diurutkan terlebih dahulu, modus nilai yang sering muncul. Jadi, pembahasan soal nomor 2, min atau rata-rata. Untuk menentukan nilai min atau rata-rata, semua data dijumlahkan terlebih dahulu. Hasil penjumlahannya adalah 715. Selanjutnya, angka tersebut dibagi dengan jumlah data, yaitu 9. Maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,44. Yang kedua, median. Data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 70, 75, 75, 75, 80. Jumlah data ada 9, sehingga termasuk data ganjil. Median ditentukan dengan rumus data ke-9 tambah 1 dibagi 2, yaitu data kelima. Nilai pada urutan kelima adalah 80, jadi median dari data tersebut adalah 80. Yang terakhir, modus. Pada daftar nilai tersebut, angka 75 muncul sebagai 3 kali, lebih banyak dibandingkan nilai lainnya. Jadi, modus dari data tersebut adalah 75. Contoh soal nomor 3. Sebanyak 21 siswa memiliki tinggi badan sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, hitunglah rata-rata tinggi badan siswa. Terakhir, pembahasan soal nomor 3. Pada tabel berikut ditampilkan data tinggi badan beserta frekuensinya. Setiap kelas interval memiliki nilai tengah atau XI yang kemudian dikalikan dengan frekuensinya sehingga diperoleh hasil FI kali XI. Setelah semua hasil dikumpulkan, jumlah FI adalah 21 dan jumlah FI kali XI adalah 3458. Nilai rata-rata atau min diperoleh dengan membagi jumlah FI kali XI dengan jumlah frekuensi 3458 dibagi 21 sama dengan 164,6. Jadi rata-rata tinggi badan siswa adalah 164,6 cm.